Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita coba sedikit membahas mengenai uji normalitas dan berbagai permasalahannya. Tujuan untuk dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu berdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu ketika nilai sig yang kita dapatkan dari hasil perhitungan di SPSS itu lebih besar dibandingkan 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Dan tentu apabila sebaliknya, jika nilai sig yang didapatkan dari SPSS itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Dan dari tampilan layar yang sedang kita lihat sekarang pun sudah saya berikan langkah bagaimana cara melakukan uji normalitas. Ini ada langkah 1 sampai langkah 6, di mana langkah yang pertama adalah melakukan klik di analyze, regression, dan linear ketika data sudah ada di dalam SPSS ya. Kemudian nanti setelah langkah pertama selesai, kita memasukkan variabel y-nya ke kolom dependen, dan x1 serta x2-nya kita masukkan ke independen. Kemudian setelah itu nanti langkah yang keempat, klik save, kemudian di residualnya nanti kita checklist yang unstandardized-nya. Continue dan oke. Maka hasil dari yang langkah nomor 4 ini dia abaikan saja output yang muncul dari program SPSS karena kita tujuannya adalah untuk mencari res 1 ini ya. Kemudian setelah selesai nomor 4, langkah nomor 4, maka kita akan masuk ke poin nomor 5-nya, yaitu adalah analyze, kemudian klik non-parametric test dan legacy dialog serta 1 sample files. Setelah ini muncul, maka kita masukkan unstandardized residualnya atau res 1-nya ke dalam kolom test variable list. Kemudian oke, maka hasil output akan muncul. Kita akan coba masuk sekarang ya. Baik, misalnya saya punya data seperti ini. Jadi diketahui data Y, X1, dan X2. Terlepas nanti Y-nya akan menjadi variabel apa, misalnya variabel kinerja atau variabel pendapatan dan seterusnya ya. Dan terlepas dari X1 itu akan menjadi apa, X2 itu akan menjadi apa. Saya hanya menentukan bahwa ini adalah Y, X1, dan X2. Kemudian yang ditanyanya adalah dari data ini, kemudian kita harus melakukan uji normalitas. Dan apabila memang bermasalah data ini, apa yang harus kita lakukan? Perbaikan jika terjadi masalah normalitas itu harus kita lakukan seperti apa perbaikannya. Baik, sekarang kita akan coba ambil data ini, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, ini SPSS-nya. Dan ini hasilnya. Kemudian kita coba berikan nama di sini. Sebut saja ini adalah Y, X1, dan X2 karena di labelnya kita tadi tidak diinformasikan Y itu sebagai variabel apa, maka kita kosongkan saja di sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah langkah seperti yang tadi ada di sini. Nah, ini langkah ini kita masuk ke sini. Yang poin pertama adalah klik analyze, kemudian klik regression, dan klik linear. Ya, kemudian seperti tadi langkah yang kedua dimasukkan Y-nya ke dependent, kemudian X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen. Langkah berikutnya kita klik save yang ada di sini. Klik save, kemudian di residual ini kita klik unstandardized. Kemudian klik continue dan oke. Nah, hasil ini kita abaikan karena tujuannya adalah bukan melihat hasil ini, tapi kita mendapatkan variabel residual 1 atau res ini. Kalau saya klik data view, maka muncul di sini angka-angkanya. Baik, langkah selanjutnya ketika saya sudah mendapatkan res 1 ini, klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan 1 sample case. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan 1 sample case. Kita klik 1 sample case-nya, kemudian kita masukkan ini ke test variabel yang unstandardized-nya itu. Dan klik OK saja. Baik, ini hasil yang didapatkan dari uji normalitas berdasarkan SPSS itu. Misalnya jawabannya saya simpan di sini, jawab gitu ya. Misalnya saya simpan di sini. Baik, ini hasilnya. Kita fokus ke yang sig yang kita dapatkan dari SPSS yang saya kuningkan ini. Kalau misalnya saya ambil dari deskripsi ini, nah saya ambil misalnya ya deskripsinya dari hasil yang ada di atas ini, maka kita bisa melihat di sini berdasarkan output di atas ini maksudnya diketahui bahwa nilai signifikansinya yang ini maksudnya adalah sebesar 0,002. Tentu ini adalah lebih kecil
gitu ya. Jadi saya ganti di sini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan gini ya, yang digunakan di dalam model ini tentu tidak berdistribusi, jadinya tidak berdistribusi secara normal. Nah, ini artinya memang ada masalah. Artinya ini ada masalah gitu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki data ini? Maka bisa dilakukan oleh beberapa teknik, yaitu dengan menggunakan transformasi data. Jadi data yang ada di sini itu kita buat menjadi data data logaritma natural misalnya ya. Tapi sementara ini akan saya coba lakukan teknik dengan outlier gitu ya. Saya akan coba menggunakan teknik outlier untuk memperbaiki hasil SPSS ini sehingga nanti nilainya harusnya lebih besar dibandingkan 0,05. Oke, baik. Jadi yang akan kita coba perbaiki ini adalah perbaikan misalnya ya, perbaikan. Sebentar saya coba urutkan perbaikan dengan outlier. Baik. Jadi perbaikan dengan outlier ini tujuannya adalah membuang data yang dianggap menjadi tidak normal, membuang data yang memang dianggap data ini menjadi bermasalah, gitu ya. Outlier itu sendiri adalah data yang memang di luar dari rata-rata yang ada di data tadi, gitu ya. Jadi kita coba cek apakah variabel mana dari Y, X1 dan X2 yang memiliki outlier atau datanya tidak normal. Kurang lebih begitu. Outlier itu data tidak normal. Kita cek ya, baik. Cara mengeceknya adalah klik analyze, kemudian saya masuk ke non-parametric test, kemudian legacy dialog dan satu sampel KS. Baik, yang tadi ada di sini, oke, saya reset saja. Nah, seperti ini saya resetnya. Karena tadi yang dimasukkan adalah unstandardized residual, ini saya masukkan untuk menguji uji normalitas. Kemudian sekarang kita cek dari variabel yang tadi sudah kita cek dengan residualnya, sekarang kita masukkan variabelnya itu sendiri untuk melihat variabel mana yang menjadi penyebab data tidak normal. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasil ini saya masukkan misalnya ke jawaban kita karena diminta ada perbaikan. Ini misalnya perbaikan dengan outlier. Langkah yang pertama mengecek gitu ya. Jadi langkah yang pertama ini adalah cek variabel mana yang menjadi penyebab, variabel mana yang menjadi penyebab data tidak normal. Kurang lebih begitu ya bahasa sayanya ya. Baik. Ternyata dari hasil pengecekan tadi bisa dilihat dari nilai signya yang saya kuningkan ini untuk variabel X1 dan X2 ini memiliki nilai lebih besar dibandingkan 0,05, sedangkan untuk yang Y ini adalah nilainya lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga variabel Y inilah yang menjadi penyebab data tidak normal. Kurang lebih begitu. Maka setelah langkah yang pertama ini kita coba selesaikan, maka langkah yang kedua membuang data yang dianggap outlier atau datanya menjadi tidak normal tadi, data yang tidak normal itu ya. Baik, cara membuangnya adalah seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian di sini ada explore gitu ya. Analyze, descriptive statistik dan explore. Kita klik. Kemudian karena yang menjadi penyebab itu tadi adalah variabel Y, maka variabel Y yang kita klik dan masukkan ke dependent list-nya. Ke sini kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah klik statistik yang ini. Kemudian klik yang outlier-nya yang ini. Dan continue serta OK. Baik, ketika kita scroll ke bawah, kita turunkan. Sebentar. Nah, oke, ini hasilnya. Ketika kita scroll, maka ada tabel extreme value. Ini yang kita ambil. Extreme value kita ambil menjadi jawaban kita, membuang data yang dianggap outlier. Oke, kita fokus ke yang ini, lowest. Nah, baik.
Karena untuk yang Huygens ini rata-rata coba dilihat nilainya tidak jauh berbeda, 78, 88, dan 84 dan seterusnya, nggak jauh berbeda ya. Sedangkan yang lowest ini aneh, yang lainnya ada 84, 80, dan ini 59 gitu ya, data yang ke-10-nya. Tapi ini data ke-15, data ke-1, dan data kedua nilainya 8, 10, dan 15. Ini menjadi data yang kemungkinan besar menjadi penyebab data tidak normal gitu ya. Maka data yang ke-15, data yang ke-1, dan data yang kedua ini yang kita buang karena terlalu jauh perbedaannya dengan rata-rata yang ada di data yang kita miliki tadi di variabel Y-nya gitu ya. Selain variabel extreme value, bisa jadi kita bisa melihat dari yang ini gitu ya, dari yang ini. Misalnya ini saya coba copy juga, saya ambil misalnya ini ke jawaban yang baik, ke ini misalnya ya saya ambil. Oke, di sini bisa kita lihat ini ada data yang ke-15, data ke-1, dan data kedua. Menjadi penyebab karena dia terlalu jauh dari rata-rata yang sudah ada di tabel ini. Memang yang bagus berarti yang ada di dalam box ini yang biru. Sedangkan ini terlalu jauh di sana dan di atas juga memang tidak ada di atas ini. Maka ini yang bermasalah ada di sini. Nah, setelah kita ketahui data yang bermasalah, yaitu adalah data yang ke-15, data ke-1, dan data kedua, maka langkah selanjutnya adalah membuang dari yang ada di SPSS ini. Caranya adalah dengan klik kontrol di keyboardnya, dan jangan dilepas tombol kontrolnya. Klik, kemudian di select atau diklik yang 1, 2, 3, 4 sampai 15 ini. Saya klik karena data yang ke-15 tadi yang bermasalah, maka saya klik yang 15, kontrol buttonnya jangan dilepas, kemudian klik 1, data yang ke-1, dan data yang kedua. Jadi ketiga data sudah saya select, sudah saya pilih. Kemudian di sini klik kanan di sebelah sininya, kemudian saya clear. Baik, data yang tadinya 15 sekarang menjadi 12 gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita uji ulang normalitasnya. Sementara ini saya hilangkan kembali res 1-nya, clear. Kita lakukan uji dari awal. Klik analyze, kemudian regression dan linear. Ini boleh di reset saja. Kemudian saya masukkan ke dependent X1 dan X2. Saya masukkan kembali ke sini. Yang sekarang datanya menjadi 12, kalau tadi 15. Kita klik save lagi. Kemudian unstandardized, continue, dan OK. Ini hasilnya diabaikan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena tujuannya adalah mencari res 1. Ini res 1 yang baru di mana datanya sekarang menjadi 12. Awalnya tadi 15. Baik, langkah selanjutnya analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan 1 sampel case. Kita klik, ini saya reset lagi, dan masukkan yang res 1 atau unstandardized residualnya ya, dan OK saja. Oke, maka ini hasil perbaikan dengan melakukan outlier. Kurang lebih begitu ini perbaikannya. Maka sekarang ketika saya ambil deskripsinya seperti ini, berarti berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 gitu ya, 0,2. Tentu ini adalah nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model berdistribusi secara normal. Dari sini uji normalitas selesai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk uji normalitas. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.